Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi kalian semuanya. Di hari Jumat pada tanggal 12 Maret 2021 ini, di pembelajaran komputer untuk kelas 4, kali ini saya akan mempresentasikan tentang typography dan apa itu typography dan jenis-jenisnya. Kemudian kita bisa tahu tentang tujuannya dan penggunaan typography pada sebuah poster. Oke, maka dari itu silakan siapkan buku catatan kalian ya. Jangan lupa dicatat dan simak baik-baik videonya. Dadah. Langsung aja kita mulai dengan mengenal typography. Di mengenal typography ini terdapat beberapa bahan-bahan yang akan kita pelajari, yaitu yang pertama adalah pengertian typography, sejarah typography, fungsi typography, unsur typography, dan juga elemen-elemen typography. Nah, yang pertama itu adalah pengertian typography. Apa itu typography? Typography juga dikenal sebagai seni yang merupakan karya atau gambar yang menggunakan pengaturan huruf sebagai elemen utama dan berisi huruf sebagai simbol suara. Nah, yang dimaksud di sini adalah typography biasanya adalah tulisan-tulisan yang dibuat menjadi sebuah seni atau keunikan tersendiri yang kemudian digabungkan menjadi elemen yang bisa dikatakan sebagai simbol suara. Apa yang dimaksud dengan simbol suara? Yaitu adalah seperti ukuran yang ada di sini ataupun tempo yang dimaksudkan adalah seperti tinggi rendahnya sebuah huruf tersebut. Nah, typography ini biasa dikreasikan untuk penggunaan poster, spanduk, iklan, dan juga lainnya ya. Nah, di sejarah typography ini, di awal perkembangan typography dimulai dari penggunaan pelajaran piktogram. Dari bentuk bahasa ini digunakan oleh seorang Viking Norwegia dan Indian Sioux. Nah, piktogram itu bentuknya seperti ini. Adalah sebuah lambang-lambang dalam bentuk gambar. Lalu di Mesir kuno berkembang typography sekitar tahun 1300 sebelum Masehi dan masih dikenal sebagai hieroglif. Bentuk typography merupakan sumber dari bentuk demosia. Nah, ini adalah sebuah hieroglif. Mungkin kalian yang suka menonton film sejarah ataupun film masa lampau pernah melihat bentuk-bentuk seperti ini yang ada di Mesir. Orang yang berada di negara Romawi tidak memiliki cara menulis mereka sendiri dan mereka mempelajari sistem penulisan Etruskan yang merupakan bahasa huruf asli Italia dan menyempurnakannya ke dalam huruf Romawi. Nah, orang dari Romawi biasanya menggunakan gambar sebagai simbol untuk pemahaman kepada orang-orang yang melihatnya. Jadi mereka tidak menggunakan tulisan, tetapi mereka menggunakan sebuah gambar. Nah, mungkin di gambar ini punya maksud tersendiri dan hanya orang-orang tertentu saja yang bisa menafsirkannya atau mengartikannya. Nah, di typography ini harus dipilih dan digunakan dengan benar. Kita sebagai manusia berkomunikasi melalui apa yang kita lakukan dan apa yang tidak kita lakukan. Oleh karena itu, typography adalah alat serbaguna untuk mentransfer informasi. Selain untuk menyampaikan makna sebenarnya, typography juga mentransmisikan asal, tujuan, maksud, lingkungan, dan waktu. Nah, jadi di sejarah typography ini, penggunaan typography biasanya untuk menyampaikan informasi kepada pembacanya agar informasi tersebut dapat tersampaikan dengan benar. Dari sejarah-sejarah yang sudah dilalui, dari typography ini tidak hanya berupa tulisan saja, bisa berupa gambar, logo, simbol, dan lain-lain. Nah, mungkin di sejarah typography ini ada beberapa yang menggunakan simbol suara, tetapi tidak dipertampilkan karena suara itu tidak bentuknya adalah hanya bisa didengar, bukan untuk ditampilkan. Lalu lanjut ke fungsi typography.
Nah, typografi memiliki fungsi yang pertama yaitu menarik perhatian pembaca. Nah, di fungsi typografi adalah menarik perhatian kepada para pembaca. Komponen huruf yang disusun dengan sempurna juga harus didukung dengan warna yang menarik. Ini biasanya bertujuan untuk membuat kesan mendalam pada publik. Nah, di typografi ini jelas akan memberikan perhatian yang menarik kepada pembaca. Apabila typografi tidak memiliki kesan yang menarik sama sekali, tentunya pembaca akan cepat bosan dong dengan yang ditampilkan oleh si poster misalnya yang dibuat dengan tampilan typografi. Yang kedua, untuk mendapatkan keuntungan. Nah, pengguna typografi di dunia bisnis juga menggunakan nilai penjualannya didasarkan pada grafik tinggi. Selain tata letak, seni juga membantu menarik konsumen ke dunia bisnis. Nah, dari typografi ini bisa laku di pasaran dengan kita membuat sebuah bisnis berupa lukisan ataupun tulisan-tulisan yang dapat dikreasikan dengan typografi. Mungkin kalau misalnya kalian pernah jalan ke suatu tempat, pernah melihat sebuah kafe, dan di situ mungkin di kafe tersebut ada sebuah tulisan-tulisan yang unik untuk apa? Nah, tujuannya untuk menarik minat para pembeli tersebut. Lalu adalah memberi keindahan. Nah, fungsi ketiga, typografi merupakan untuk menciptakan kesan keindahan dalam huruf yang jelas. Biasanya ini bertujuan untuk menciptakan suasana yang menyenangkan untuk mendukung perusahaan. Nah, sama seperti yang pertama tadi, keindahan di typografi ini juga untuk menarik minat para pembaca ataupun orang-orang yang ingin melihatnya. Lalu kemudahan membaca. Kemudahan dalam membaca ialah fungsi typografi. Ini ditentukan oleh pilihan jenis dan ukuran font. Memilih jenis dan ukuran font adalah salah satu tujuan utama untuk membuat pembaca lebih mudah. Nah, di pilihan fungsi typografi ini usahakan jangan menggunakan font-font yang sulit dibaca seperti font-font yang keriting ataupun font-font yang huruf sambung, tetapi dengan ukuran yang kecil. Usahakan kalau misalnya untuk huruf yang sambung bisa dibesarkan lagi ukurannya supaya memudahkan membaca bagi para pembacanya. Di unsur-unsur typografi ini terdapat sebuah kolom. Apa itu kolom? Kolom adalah jenis yang pertama, yaitu kolom yang jumlahnya berupa baris dengan lebar tertentu. Dalam penulisannya, luar garis kolom besar majalah atau brosur adalah antara 5-7 huruf dan antar 6 hingga 10 kata per kata. Pada surat kabar koran, jumlah baris per kata jauh lebih sedikit. Nah, yang dimaksud di sini adalah memiliki batas sebuah kolom dari samping ke samping yang lainnya. Karena apa? Di typografi ini biasanya ukuran fontnya akan dibuat lebih besar. Kalau misalnya kalau misalnya di kolomnya tersebut jaraknya lebih sedikit, maka dari itu akan kelihatan membosankan dan jelek dan seakan-akan fontnya itu tuh menabrak dengan font yang satunya lagi, kata satunya dengan kata satunya lagi. Nah, apabila di koran, jumlah baris per kata jauh lebih sedikit karena apa? Koran sudah terbiasa dengan tulisan yang kecil-kecil. Maka dari itu, tidak ada salahnya apabila jumlah barisnya lebih sedikit. Lalu di huruf. Huruf atau kata adalah campuran dari aturan kata tunggal yang dicampurkan untuk menempatkan huruf yang diomongkan yang bisa menjadikan suara. Kata yang tepat adalah huruf atau hal sistem yang diterapkan dengan kata cetak. Sistematis huruf pada kalimat juga mempengaruhi jarak antara kata dan huruf. Lalu ada lebar huruf, yaitu memahami lebar dan bobot dalam huruf terletak pada berhubungan antara lebar goresan yang dibentuk dan tinggi huruf. Berat surat-surat dinilai tipis, normal, dan tebal. Nah, di sini juga lebar dari huruf tersebut harus diperhatikan. Lalu bentuk huruf. Di antara banyak bentuk atau jenis huruf, mereka dapat dikelompokkan menjadi 3 kelompok besar, yaitu jenis kait,
huruf hopeless, dan huruf fantasi. Besarnya huruf. Nah, di sini kita harus memperhatikan tentang besarnya huruf yang kita gunakan ketika menggunakan typography untuk membuat poster. Ketika memakai pengaturan huruf, pengaturan foto dan pengaturan pencahayaan, ukuran hurufnya yaitu inci, set point, milimeter, ataupun pun. Ukuran tusuk atau akhir pada umumnya digunakan adalah huruf dengan berukuran 6 hingga 72. Nah, ini disesuaikan kembali dengan kebutuhannya. Apabila kita ingin membuat tulisan yang besar-besar dalam satu background poster tentunya banyak ruang-ruang yang tersisa, maka dari itu apabila kata-katanya hanya sedikit bisa lebih dibesarkan lagi fontnya supaya mengisi ruang-ruang kosong pada background poster. Lalu ada kemiringan huruf. Kemiringan huruf yang dimaksud adalah huruf yang dicetak miring, dengan kata lain huruf yang berjenis italik. Huruf miring harus menekankan satu kata dan biasanya digunakan terhadap teks yang tidak terlalu panjang. Nah, kemiringan huruf di sini biasanya digunakan ketika ada istilah-istilah yang menggunakan bahasa asing. Contohnya ketika kita ingin membuat poster bahasa Indonesia, lalu kita menyisipkan kata-kata asing. Nah, maka dari itu bisa pada kata-kata asing tersebut dimiringkan menjadi italic. Nah, huruf miring itu biasanya digunakan dengan teks yang tidak terlalu panjang. Lalu ada baris. Baris adalah garis yang terdiri dari kata-kata yang disusun satu demi satu. Antara kata ada juga jarak antar baris. Nah, baris harus memiliki konsistensi optik atau deskripsi ekspresi yang terkait dalam paragraf. Yang terakhir ada bidang cetak atau ornamen. Nah, ornamen dalam tipografi modern jarang digunakan. Secara umum, ornamen hanya digunakan sebagai barang cetakan untuk undangan, sertifikat, diploma, dan karya dekoratif lainnya. Bidang cetak ini dapat dilakukan dalam berbagai warna yang dicetak sebagai alas. Nah, bidang ini bisa berisi data raster atau nada yang mengandung elemen negatif. Nah, yang maksudnya adalah di bidang cetak atau ornamen ini dalam penggunaan tipografi biasanya jarang digunakan. Ornamen-ornamen tersebut biasanya ditambahkan sebuah gambar-gambar yang lebih menekankan ke sebuah objek. Apabila ada sebuah objek tapi menggunakan tipografi, maka dari itu akan terlihat tampak tidak bagus, seperti fokusnya lebih ke gambar atau lebih ke tulisan nih. Nah, maka dari itu biasanya digunakan di contohnya undangan, sertifikat, diploma, dan karya dekoratif lainnya. Maka dari itu apabila ingin memilih ornamen atau bidang cetak, biasanya kalian harus mengorbankan salah satu yang harus dikecilkan. Apabila dalam sebuah undangan biasanya gambar yang lebih dikecilkan, kemudian tulisan yang dibuat besar agar orang-orang lebih terfokus pada tulisan. Nah, di sini ada elemen-elemen pada tipografi. Yang pertama ada huruf judul. Untuk penggunaan judul, tipografi ini lebih fleksibel. Selama elemen keterbacaan dan efektivitasnya dapat didistribusikan dengan rapi dan nyaman, elemen aplikasi dalam desain grafis sudah terpenuhi. Nah, di huruf judul, di tipografi ini biasanya ada judul dan juga ada teks. Nah, untuk penggunaan judul biasanya lebih fleksibel. Tidak harus dan tidak wajib untuk digunakan. Karena di huruf teksnya ini biasanya adalah pada teks inti. Jadi ketika kalian ingin membuat tipografi bisa menggunakan judul apabila dari kata-kata tersebut ada lebih dari 3 kata. Maka dari itu diusahakan menggunakan huruf judul. Lalu ada huruf teks, yaitu adalah surat yang diserahkan untuk naskah. Pilih surat teks yang keterbacaannya sangat sederhana dan sangat nyaman. Jangan pernah menggunakan huruf tebal dan kurva terlalu banyak. Nah, biasanya penggunaan huruf teks ini bila digabungkan dengan huruf judul
di huruf teks ini memuat cukup banyak kata-kata yang digunakan. Maka dari itu wajib menggunakan huruf judul. Apabila di huruf teksnya ini tidak menggunakan banyak kata-kata, hanya bisa digunakan menggunakan huruf judul saja. Lalu ada jenis-jenis tipografi. Yang pertama adalah jenis font Egyptian. Egyptian adalah jenis huruf yang memiliki karakteristik kaki, sirip atau serif yang berbentuk persegi seperti meja dan ketebalan yang sama atau hampir sama. Kesan jenis tipografi ini adalah solid, kuat, dan stabil. Nah, untuk font-font ini biasanya digunakan untuk lebih ke poster-poster yang berbau dengan budaya-budaya dari Romawi. Nah, maka dari itu bentuknya seperti huruf-huruf Romawi. Lalu di menu script, huruf script yang terlihat seperti sapuan tangan dengan pena kuas atau pensil yang biasanya dimiringkan ke kanan, kesan yang dihasilkan adalah perasaan pribadi dan intim. Nah, di penggunaan font script ini biasanya digunakan untuk sebuah model-model poster kekinian yang biasa kita temukan di sebuah kafe, undangan, ataupun poster-poster yang berhubungan dengan acara-acara tertentu. Lalu ada miscellaneous. Jenis tipografi ini merupakan pengembangan lebih lanjut dari bentuk-bentuk yang ada, ornamen lainnya atau garis dekoratif. Kesan yang dihasilkan adalah ornamental dan dekoratif. Nah, di miscellaneous ini kita font ini menggunakan tambahan-tambahan seperti bentuk-bentuk yang lain dari misalnya A dimodifikasi menjadi seperti ini. Lalu B juga seperti ini. Dibuat seakan-akan ada gabungan dari bentuk, garis, dan lain-lain. Terlihat seperti kesan ornamen. Nah, di sans serif ini adalah huruf tanpa sirip ataupun serif. Jadi jenis huruf ini tidak memiliki sirip di akhir surat dan hanya memiliki ketebalan yang sama atau hampir sama. Kesan yang diciptakan jenis surat ini adalah modern, kontemporer, dan efisien. Nah, penggunaan font sans serif ini biasanya sering kita temukan pada iklan-iklan yang kelihatannya tampak lebih fokus kepada kerapihan dari sebuah kata-kata tersebut. Maka dari itu, pilihan font sans serif ini cocok digunakan pada iklan-iklan tersebut. Karena dari iklan tersebut juga lebih mengedepankan kelihatan lebih modern dan rapih dalam penggunaannya. Nah, yang terakhir ada Roman. Ciri tipografi ini adalah sirip kaki atau serif yang menunjuk ke bawah ujung. Huruf Romawi memiliki ketebalan dan ketipisan yang menonjol dari garis-garis huruf. Kesan yang dihasilkan adalah klasik, anggun, dan feminin. Nah, biasanya di Roman ini digunakan untuk surat-surat formal. Nah, mungkin kalian pernah mencoba untuk membuatnya dalam bentuk format Times New Roman. Nah, salah satu contohnya adalah seperti ini bentuknya. Lebih kelihatan formal, rapi, dan klasik. Nah, yang terakhir nih, ada tugas. Nah, tugasnya adalah menyebutkan dan menjelaskan fungsi tipografi, dan carilah masing-masing 2 poster atau spanduk dengan font. Maksudnya adalah, yang di sini adalah sans serif, contohnya font sans serif. Nah, kalian tinggal mencarinya di internet. 2 poster untuk sans serif. Contohnya bisa kalian cari sendiri di Google. Lalu adalah 2 poster untuk script, jenis font script. Lalu ada 2 poster untuk miscellaneous. Kerjakan di Word, kemudian simpan dan beri judul typo 2, nama kelas dan absen, lalu kirim ke classroom masing-masing atau WA ke saya. Sekian dulu materi yang dapat saya sampaikan. Semoga dapat bermanfaat untuk kalian semua. Dan jangan lupa untuk selalu menjaga protokol kesehatan untuk mencegah COVID-19. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.